Baik, pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih membahas tentang kasus sifilis khususnya di Provinsi Banten, dan sebenarnya seberapa bahaya kasus sifilis, karena di Provinsi Banten ini angkanya cukup tinggi, bahkan menempati peringkat ke-6 terbanyak di Indonesia. Dan untuk membahas ini kita masih bersama dengan Pak Dokter Santoso Edi Budiono SPKK. Jadi sebenarnya nih Pak Dokter, seperti apa sifilis ini sendiri, seberapa berbahaya dan seperti apa penularannya? Iya, jadi gini, sifilis itu sebetulnya infeksi bakteri yang berlangsung kronis. Oke. Bisa tahunan, bahkan puluhan tahun ya. Dan dia menular melalui kontak antara kulit dengan selaput lendir. Ya. Makanya virus ini atau bakteri ini, bakteri ini bisa kita temukan di luka. Ya, jadi pada stadium pertama itu akan terjadi luka yang sangat kecil sebetulnya. Bahkan tidak diperhatikan oleh orang karena luka ini hanya 1 biji di alat kelaminnya. Nah, itu kalau melakukan hubungan pada saat itu memang jumlah bakterinya lagi banyak itu pada stadium 1 itu ya. Sehingga mudah sekali menular. Nah, kalau kita lihat hubungan badan itu kan kulit beradu dengan selaput lendir. Nah, selaput lendir itu mudah rusak kan. Jadi kalau ada luka pada yang pria itu akan mudah sekali menular pada yang wanita. Nah, ini juga terjadi kalau kita melakukan hubungan bukan genital ke genital tapi genital ke anal misalnya gitu. Nah, anal itu kan bukan tempat yang seharusnya sehingga kemungkinan terjadi luka menjadi lebih besar di situ. Makanya kenapa LSL jadi tinggi di situ kasusnya ya, karena memang LSL melakukan hubungannya ke situ gitu ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Masalahnya juga stadium 1 ini hanya berlangsung beberapa minggu aja. Dia hilang sendiri tanpa pengobatan. Tapi bukan penyakitnya berhenti, tapi dia masuk stadium 2. Artinya si bakteri ini sudah masuk ke peredaran darah. Nah, pada satu saat kemudian timbul gejala berupa bercak merah di telapak tangan, telapak kaki, atau bahkan di badan. Dan itu bercak itu pun juga bisa hilang lagi. Nah, kemudian masuk stadium laten yang nggak ada gejala itu, tapi virus makin menyebar kemana-mana dia. Dan itu bisa merusak berbagai macam organ, baik ke mata, ke otak, ke kulit, ke ke tulang, kemudian ke jantung, ya, sehingga akhirnya orang ini bisa menderita penyakit yang tiba-tiba nggak sadar misalnya gitu ya. Kemudian ternyata terbukti dia sifilis, diobatin sifilisnya, tapi kerusakan yang terjadi di otaknya misalnya sudah terjadi kelumpuhan ya nggak bisa kembali lagi, dia bisa tidak lumpuh lagi gitu. Atau orang yang terserang matanya, dia sudah keburu buta ya nggak bisa lagi kita kembalikan lagi kebutaannya itu. Tapi sifilisnya bisa kita hilangkan, jadi bisa pengobatan tuntas gitu. Jadi penyakit sifilisnya ini bisa disembuhkan, tapi dampak kerusakannya yang ini tidak bisa dikembalikan gitu ya. Jadi mungkin salah satu hal yang membuat masyarakat jadi menganggap remeh mungkin ya penyakit sifilis ini adalah karena ya tadi itu bisa seperti ada sembuh sendiri gejalanya gitu. Jadi seakan-akan kayak ini mungkin penyakit lain biasa gitu ya. Dan sebenarnya apakah hanya dengan screening atau mungkin dari gejala secara fisik ini kita bisa tahu seseorang terkena sifilis mungkin sejak dini gitu. Ya, sebetulnya bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kalau kita pernah melakukan perilaku berisiko, sebaiknya Anda harus melakukan screening gitu. Karena itu adalah cara yang terbaik, karena kalau kita bicara ibu hamil kan datanya pasti ada ya ibu hamil tuh, dan mudah dikenali siapa aja yang hamil gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal lelaki yang seks dengan laki-laki itu kan lebih eksklusif mereka itu. Sehingga memang lebih sulit untuk dijangkau. Jadi memang perlu aktivitas dari komunitas yang mendorong teman-temannya untuk melakukan cek ya. Kemudian juga pada perempuan penjajah seks itu harus rutin dilakukan. Karena mungkin minggu ini dia tidak terpapar penyakit, tapi mungkin bulan depan dia terpapar gitu. Sehingga bulan depan juga mungkin atau 2 bulan lagi harus dicek lagi gitu. Jadi harus ada cek rutin pada kelompok-kelompok tertentu yang punya resiko yang tinggi untuk terpapar penyakit, bukan hanya sifilis, tapi juga HIV dan hepatitis gitu. Jadi kalau menurut saya ya
Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Oke, jadi ketika kita mungkin sudah melakukan hubungan seksual gitu ya, sedini mungkin langsung melakukan pemeriksaan. Betul. Oke, dan pemeriksaannya ini sendiri sebenarnya juga yaitu tadi mungkin perlu diingatkan lagi di puskesmas sudah ada dan ini gratis gitu ya. Dan mungkin masyarakat juga tidak perlu khawatir menganggap seperti oh ini takut aibnya terbongkar gitu ya. Jadi memang langsung segerakan saja. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai sifilis ini penyebarannya apakah hanya melalui hubungan seksual saja atau bisa melalui hal lain? Mungkin kalau HIV/AIDS ini bisa melalui transfusi darah gitu. Nah, kalau untuk sifilis? Sebetulnya cara penularannya hampir sama seperti HIV. Dia bisa menular baik horizontal maupun transversal dari ibu ke bayinya ya. Horizontal itu bisa melalui darah langsung atau melalui luka tadi. Tapi kan PMI sekarang sudah melakukan screening, semua donor darah di screening untuk 3 penyakit itu. Jadi diharapkan memang tidak terjadi penularan lagi. Tetapi mungkin masih bisa terjadi dari pemakaian jarum suntik yang berganti-ganti di antara pemakaian narkoba, atau mungkin dari ibu ke anak ya yang tidak terscreening dengan baik, atau dari perilaku komunitas yang berisiko tinggi tadi seperti warga binaan di lapas, kemudian pasien-pasien IMS, pasien ODA, kemudian mereka yang pekerja seks komersial ya, yang bisex dan gay itu juga perlu di screening sebetulnya. Oke, jadi semuanya harus di screening gitu ya ketika memang berurusan dengan hubungan seksual, perilaku seperti itu ya. Oke, dan sebenarnya ketika seseorang menjalani screening dan lalu terdiagnosa positif gitu, ini langkah selanjutnya yang harus dijalani ini seperti apa? Ya harus segera diobatin, diobatin dengan kalau masih stadium 1 itu dengan 1 kali penyuntikan antibiotik ya. Tapi kalau sudah masuk stadium sekunder dan selanjutnya 3 kali penyuntikan dalam jangka waktu 1 minggu. 3 kali penyuntikan. Nah kemudian nanti pada bulan ketiga atau ke-6 kita cek lagi darahnya, serologisnya apakah sudah terjadi penurunan dari titer antibodinya itu. Berarti memang sudah terjadi penyembuhan kalau ini. Jadi sebenarnya treatmentnya itu tidak begitu lama ya? Enggak. Oke, dan mungkin kalau untuk kasus sifilis ini apakah ketika seseorang terpapar bakteri sifilis tadi itu, ini apakah langsung muncul gejala atau sebenarnya gejalanya ini bisa sangat panjang sampai akhirnya orang baru mengetahuinya setelah beberapa waktu yang lumayan cukup lama? Ya, jadi sekarang dengan makin banyaknya kasus ODIF ya, itu seringkali stadium 1 itu terlewat atau bahkan bersamaan munculnya. Jadi ada luka juga, ruam di tangan juga muncul pada stadium 2 itu langsung berhubungan. Karena ODIF itu kan punya kelemahan dalam sistem daya tahan tubuh. Nah, mengenai kapan timbulnya gejala itu memang sangat tergantung dari kondisi imunitas seseorang. Semakin lemah ya semakin cepat munculnya. Tetapi kalau orang itu kuat mungkin bisa tahunan itu baru muncul gitu ya. Dan yang kita harus waspadai adalah pada stadium 1 ini orang ini sangat infeksius ya, sangat menular gitu ya. Karena begitu dia masuk ke stadium 2 dan sebagainya itu udah nurun sebetulnya kemungkinan menularnya itu ya, dari 90% menjadi nurun jadi tinggal 5%. Bahkan setelah 4 tahun katanya sudah nggak menular lagi ya, sifilis ini. Jadi sebetulnya itu yang harus kita temukan, bagaimana kita bisa menemukan pasien ini pada stadium dini, langsung diobatin supaya dia tidak menjadi sumber penularan buat orang lain sebetulnya itu. Karena masa krisisnya itu adalah ketika seseorang berada di stadium 1. Betul. Dan stadium 1 ini sering tidak disadari. Sangat menular tapi tidak disadari gitu ya. Jadi ini memang masa-masa krisis dan mungkin salah satu alasan kenapa orang akhirnya tidak sadar kalau mereka terserang sifilis gitu ya. Betul. Oke, dan mungkin dari sifilis ini tadi banyak penyakit-penyakit yang akhirnya terserang gitu ya, atau mungkin juga dampak kerusakannya lumayan cukup parah gitu. Dan untuk saat ini untuk pengobatannya sudah pasti gratis dari pemerintah.
Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Iya, betul. Betul, betul. Jadi artinya memang nggak usah khawatir. Artinya masyarakat tinggal langsung datang aja ke puskesmas atau layanan kesehatan yang lebih terjangkau lagi. Dari sana baru deh setelah mendapatkan treatment ketahuan didiagnosis terkena sifilis atau tidak, akhirnya bisa melakukan treatment selanjutnya. Dan kita akan lanjutkan lagi nih perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai sifilis, dan sebenarnya langkah-langkah apa lagi selanjutnya yang harus dilakukan masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih menekan lagi kasus sifilis ini, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam talk show Bincang hari ini.